Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdiesel Santoso dalam mata kuliah riset operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pemrograman linier dengan metode grafik. Jadi salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu tujuan OR itu kan kita ingin mencari nilai yang paling optimal, kita ingin mencari keputusan yang paling optimal itu. Nah, salah satu metode caranya itu memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Untuk menyelesaikan permasalahan optimasi, seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita bisa melakukan dua hal, yaitu bisa memaksimumkan atau meminimumkan, itu kan, maksimum atau minimum. Itu minimum atau maksimum dari fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel inputnya itu. Kalau permasalahannya adalah sumber daya, maka kita ingin meminimalkan. Tapi kalau permasalahannya adalah keuntungan, kita ingin mencari keuntungan atau kombinasi yang paling baik, berarti kita memaksimalkan gitu. Nah, dua macam fungsi dalam pemrograman linier itu adalah fungsi tujuan, itu adalah tujuan dari perumusan masalah kita tadi. Ingin mencari laba yang paling maksimal, itu adalah tujuan gitu. Ingin mencari jarak yang paling minimal, itu adalah tujuan. Ingin mencari kombinasi bahan baku yang paling minimal, itu tujuan. Kemudian fungsi kendala atau sumber daya yang terbatas. Misalkan kemarin saya terangkan adalah jam kerja, itu adalah kendala. Itu. Kemudian jumlah tenaga kerja itu juga kendala. Itu. Ciri-ciri pemrograman linier itu menyelesaikan mengarah pada pencapaian tujuan, yaitu maksimasi dan minimasi. Jadi ada dua tujuan tadi sudah saya terangkan, maksimasi dan minimasi. Itu namanya adalah objective function, Ada kendala, tentu saja. Kenapa kok kita menggunakan pemrograman linier? Kenapa kok kita mencari keputusan yang terbaik? Pasti ada kendala atau constraint yang membatasi tingkat pencapaian tujuan tersebut. Jadi harus ada kendalanya. Ada beberapa alternatif penyelesaian atau variabel. Jadi kemungkinan ada bermacam-macam alternatif gitu kan. Nah, kita tinggal pilih mana sih yang paling baik gitu. Hubungan matematis bersifat linier. Oke. Prosedur pembentukan model matematika PL. Pertama, tentukan besaran yang akan dioptimasi dan nyatakan sebuah fungsi tujuan. Kedua, identifikasi semua kendala atau pembatas dan nyatakan dalam simbol matematika. Ketiga, nyatakan setiap persyaratan terselubung secara eksplisit. Contohnya, persyaratan tak negatif atau variabel-variabel masukannya, bilangan bulat, dan lain-lain. Nah, model matematika misalkan seperti ini adalah fungsi tujuannya memaksimum atau meminimumkan. Biasanya nanti Z sama dengan apa, laba sama dengan apa itu. Ini adalah fungsi kendala. Biasanya ada tanda lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil. Persamaan matematika linier, tapi ada tanda lebih besar atau lebih kecil. Itu. Nah, ini seperti ini. Nah, syarat non negatif biasanya sama juga, ada variabel nanti harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Ini contoh sudah saya bahas kemarin tentang dua produk, yaitu ada perusahaan punya dua produk. Yang pertama adalah meja dan yang kedua adalah kursi. Yang diproses melalui dua bagian fungsi. Pertama adalah perakitan dan yang kedua adalah pemolesan. Itu tadi satu meja dia ada proses perakitan dan pemolesan. Satu kursi juga ada proses perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja. Nih,
Sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Dalam satu minggu itu perakitan itu ada 60 jam kerja. Pemolesan itu hanya ada 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan waktu 4 jam kerja. Gitu. Dan untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja di bagian perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Jadi kalau totalnya ini bisa 6 jam kerja untuk satu meja, ya kan. Satu meja itu 4 jam perakitan, 2 jam pemolesan. Itu. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Kalau untuk meja itu perakitannya lebih panjang, tapi pemolesannya lebih sedikit gitu. Pemolesannya lebih cepat gitu kan. Tapi untuk kursi itu perakitannya lebih sedikit, tapi untuk waktu pemolesannya lebih panjang. Nah, laba untuk setiap meja itu kalau dijual itu 80.000 dan laba untuk satu kursi kalau dijual itu 60.000. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa meja dan kursi yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimal dengan semua kendala yang ada ini tadi. Itu. Sebenarnya kalau nggak dibatasi jam kerja, kita bisa tuh menghasilkan meja dan kursi sebanyak-banyaknya. Tapi ini karena terbatas jam kerjanya. Itu kan. Nah, kita juga bisa produksi sebenarnya meja saja. Jadi nggak produksi kursi sama sekali. Itu boleh. Atau kursi saja, tapi nggak produksi meja sama sekali. Itu juga boleh. Atau meja itu seberapa dan kursi itu juga seberapa. Itu juga boleh. Jadi ada 3 kemungkinan ya teman-teman. Bisa produksi meja saja tanpa kursi. Itu. Bisa produksi kursi saja tanpa meja. Bisa produksi meja, kombinasi meja dan kursi gitu. Nah, pertanyaannya meja dan kursinya itu berapa gitu kan. Nah, ini. Nah, kita akan modelkan. Pertama-tama kita bentuk dalam grafik seperti ini dulu biar gampang teman-teman. Itu. Jadi, di sini ada proses. Di bagian sini ada proses ya. Ini ada proses. Prosesnya perakitan dan pemolesan. Itu. Di sini ada waktu yang dibutuhkan. Ini per unitnya. Meja saya simbolkan M, kursi saya simbolkan K. Gitu kan. Nah, meja tadi perakitannya membutuhkan waktu 4 jam kerja. Gitu kan. Kursi perakitannya itu membutuhkan waktu 2 jam kerja. Itu. Nah, total jam kerja tidak boleh lebih dari 60 jam. Jadi 60 jam itu maksimal. Itu. Untuk pemolesan, meja itu membutuhkan 2 jam kerja. 2 jam kerja. Kursi membutuhkan 4 jam kerja. Waktu yang tersedia tidak boleh melebihi 48 jam atau maksimal itu 48 jam. Laba untuk masing-masing itu meja kalau dijual satunya itu laba 80.000, kursi laba 60.000. Kita bisa memodelkan dalam bentuk matematika seperti ini teman-teman. Jadi nanti laba itu ya itu adalah keuntungan dikalikan jumlah meja ditambah keuntungan kursi dikali jumlah kursi. Ini dalam satuan ribu ya. Jadi kan keuntungannya kan 80.000 sama 60.000 tuh. Jadi laba itu adalah 8 dikalikan jumlah meja ditambah 6 dikalikan jumlah kursi. Ini dalam satuan 80 ribuan. Itu. Dengan kendala tadi 4 jam dikalikan jumlah meja. Ini untuk waktu perakitan dulu ya teman-teman. Untuk waktu perakitan, kendalanya kan perakitan pemolesan. Itu perakitan 4 jam dikalikan jumlah jam kerja ditambah 2 jam dikalikan jumlah kursi itu
harus lebih kecil atau sama dengan 60 jam kerja. Itu. Kemudian untuk pemolesan 2 jam kerja dikalikan jumlah meja ditambah 4 jam kerja dikalikan jumlah kursi, itu harus lebih kecil sama dengan 48. Nah, tidak boleh negatif jumlah meja dan kursinya, maka ada fungsi ini. Meja harus lebih besar sama dengan 0, kursi harus lebih besar sama dengan 0. Artinya kalau mau produksi 0 juga boleh. Nah, kita coba kita bawa ke bentuk linear programming. Nah, tadi pertama langkah-langkahnya adalah pertama mendefinisikan variabel keputusan, itu kan. Nah, variabel keputusannya itu adalah meja dan kursi. Nah, meja itu saya simbolkan dengan M dan kursi saya simbolkan dengan K ini. Ya. Kemudian kedua adalah perumusan fungsi tujuan, itu kan. Tujuannya apa? Ingin memaksimalkan keuntungan, gitu kan. Maka ini maksimalkan keuntungan. Satu meja itu keuntungannya 80.000, satu kursi itu keuntungannya 60.000. Jadi laba itu bisa dihitung 80.000 nih ya, 80.000 dikalikan jumlah meja ditambah dengan 6, ini dalam puluhan ribu, 60.000 dikalikan jumlah kursi. Ini. Nah, nanti kita cari meja dan kursinya berapa. Nah, kemudian kendala itu adalah perakitan dan pemrosesan. Pada perakitan itu satu buah meja itu diperlukan waktu 4 jam. Dan untuk menghasilkan satu buah kursi itu diperlukan waktu 2 jam. Padahal waktu yang tersedianya hanya 60 jam. Maka disimbolkan seperti ini. 4 jam kerja dikalikan jumlah meja ditambah 2 jam kerja dikalikan jumlah kursi harus kurang dari sama dengan 60 jam kerja. Kendala di bidang pemolesan ini seperti ini teman-teman, sama. Jadi hasilnya 2 jam kerja dikalikan jumlah meja ditambah 4 jam kerja dikalikan jumlah kursi harus lebih kecil daripada 48 jam. Kendala non negatif tadi nggak boleh negatif jumlah meja dan kursinya, maka meja itu harus lebih besar sama dengan 0 dan kursi harus lebih besar sama dengan 0. Artinya meja itu boleh 0, kursi juga boleh 0 sebenarnya. Itu. Nah, kita buat grafik sekarang. Ini grafik X dan Y. X itu biasanya kan mendatar, Y itu berdiri itu kan. Nah, X itu tadi saya ganti dengan jumlah meja itu kan, meja. Jadi saya simbolkan M ini ya, sumbu ini mendatarnya itu M, meja. Sumbu berdiri atau sumbu tegaknya itu adalah K, kursi. Jadi ini jumlah kursi, ini jumlah meja itu. Sekarang kita buat grafik. Nah, ini adalah grafik 4M plus 2K lebih kecil sama dengan 60. Atau grafik pada fungsi kendala perakitan tadi teman-teman. Itu kan. Nah, kok kenapa grafiknya bisa seperti ini? Nah, gampangannya untuk menggambar grafik ini, kalau dulu di SMP ya, itu kita cari perpotongan dengan sumbu M dan sumbu K. Kalau perpotongan dengan sumbu M, ini sumbu M, pasti K-nya 0. Ini kan K-nya 0. Kalau berpotongan kan di sini kan. Ini pasti K-nya 0. Nih, kita potongkan dengan sumbu M dulu, K-nya 0. Nah, tinggal kita masukkan sini, K-nya 0. 2 dikali 0 kan 0. Berarti cuma 4M sama dengan 60. Itu kan. Ini lebih besar, lebih kecilnya dihilangkan dulu aja nggak apa-apa. Yang penting sama dengan gitu. 4M sama dengan 60. M sama dengan 15. Maka M-nya 15. Kalau K-nya 0, M-nya 15. 15 itu sekitaran di sini. Nah, sekarang gimana kalau perpotongan dengan sumbu K? Nah, pasti M-nya 0, yang 0. Maka ini M-nya 0. Jadi 2K sama dengan 60. Jadi K sama dengan 15. K-nya 15. Maaf.
eh, 2K sama dengan 30 kok 15. 2K sama dengan 2K sama dengan 60, K sama dengan 30 ya. 60 dibagi 2 itu 30. Ini seperti ini ya. Kalau M-nya 0, K-nya 30. Kalau K-nya 0, M-nya 15. Jadi di sini. Kalau K-nya 30 kan di sekitar sini kan, M-nya kan 0, M-nya 0, K-nya 30 di sekitar sini. Kalau yang di sini berarti K-nya 0, M-nya 15 di sekitar sini. Nah, sekarang ada dua kemungkinan di sini atau di atas atau di bawah sini. Ini di sini atau di atas sini. Kemungkinannya yang mana? Ini penyelesaiannya. Nah, cara gampangnya kita cari di sini titik, sembarang titik di dalam sini ya. Misalkan paling gampang adalah 0,0 di sini. Kita masukkan 0, 4 kali 0, 0, ditambah 2 kali 0, 0. Nah, 0 apakah lebih kecil daripada 60? Benar. Kalau benar berarti kesimpulannya pasti di dalam sini. Ini yang daerah yang saya ini adalah daerah visible atau yang kita yang kita inginkan ini. Nah, sekarang grafik kedua, grafik di daerah pemolesan. Untuk pemolesan 2M plus 4K lebih kecil sama dengan 48. Ini seperti ini. Kok bisa sama? Kita cari perpotongan. Pertama perpotongan dengan sumbu M. Pasti K-nya 0. Ini K-nya 0 kan? Berarti 2M sama dengan 48. M sama dengan 24. Berarti di sini kemungkinan 24. Karena K-nya 0. Nah, yang dengan cara sama kita dapat ini ya, titiknya di sini. Berarti K-nya 0, M-nya 0, M-nya 0, berarti 4K sama dengan 48, K sama dengan 12. Seperti ini teman-teman. Sama untuk mencari daerah sini, kita pakai 0,0 saja. Kita masukkan 0 tambah 0, gitu kan, lebih kecil daripada 48. Benar, berarti ini visible. Oke. Ini kan titik kedua ini. Nah, solusi optimal itu adalah perpotongan antara garis 4M plus 2K sama dengan 60 dan 2M plus 4K sama dengan 48 itu. Nah, di sini berarti daerah hasiran ini perpotongan. Berarti kemungkinan itu adalah di titik ini, kemudian di titik ini. Titik-titiknya tadi berapa saja? Kita lihat. Ini namanya visible region. Ini B. Nah, ini A. Titik A ini adalah 0,12. Titik C ini berarti 15,0. Nah, ini titik ini dicari dengan memotongkan garis 2M plus 4K sama dengan 48 dengan garis 4M plus 2K sama dengan 60. Pelajaran waktu SMP ya teman-teman. Gimana mencari titik potongnya dua garis itu? Ya tinggal 4M plus 2K sama dengan 60 itu dipotongkan dengan 2M plus 4K sama dengan 48. Itu. Nah, caranya saya tunjukkan. Kalau yang lupa, ini kan garisnya 4M plus 2K sama dengan 60, 2M plus 4K sama dengan 48. Kita samakan nilai variabel ini salah satu ini. Jadi mau yang atas disamakan dengan yang bawah atau yang bawah disamakan dengan yang atas. Biar nanti bisa dikurangi menghasilkan salah satunya ini 0. Gitu. Misalkan ya, yang atas ini mau yang saya nolkan atau yang saya nolkan adalah nilai K-nya dulu. K-nya 0 kan. Maka biar sama, biar dikurangi 0, ini kan dikalikan dengan 2. Yang atas dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 kan 8M plus 4K sama dengan 120. Ini dikalikan 2 semua kan. Ini dikalikan 2. Yang bawah tetap gak dikalikan. Nah, kalau dikurangi, ini kan 4K dikurangi 4K kan habis. Jadi tinggal ini aja. 8M dikurangi 2M sama dengan 6M. 120 dikurangi 48 sama dengan 72.
M ketemu sama dengan 72 dibagi dengan 6 atau 12. Nih. Jadi ini dikalikan 2 ya teman-teman, ini dikalikan 2 biar sama, baru dikurangi. Nah, nilai M disubstitusikan 2M plus 4K sama dengan 48. Itu kan, yang ini 2M plus 4K sama dengan 48. Mau pilih yang atas, yang bawah nggak apa-apa. Tapi saya suka yang bawah ini karena nilainya nanti kalau dikalikan dengan 12 itu kecil. Itu. Jadi kita substitusikan kan, kita ganti nilai M-nya dengan 12. Berarti 2 kali 12 sama ditambah 4K sama dengan 48. K-nya ya 6. Berarti kan K-nya sama dengan 4K sama dengan 48 dikurangi, ini dipindah ya, 24. 4K sama dengan 24, K-nya sama dengan 6. Ini. Jadi titik potongnya itu 12,6. Jadi ketemu. Tadi Nah, ini titik potongnya garis ini berarti 12,6. Berarti ada tiga kemungkinan, A, B, dan C. Oke, kita masukkan nilainya ke dalam 8M plus 6K ini. Yang pertama, kalau mejanya 0, artinya kalau kita nggak produksi meja sama sekali. Kursinya kita produksi 12. Maka labanya adalah, kalau mejanya 0 kan berarti 6 kali 12, 72. Dalam puluhan ribu berarti 720.000. 72. Yang kedua, kalau mejanya 12, kursinya 6. Kita substitusikan ya. Ini 8 kali 12 ditambah 6 kali 6. Mejanya 12, kursinya 6. Berarti 8 kali 12 ditambah 6 kali 6 sama dengan 132 atau 1.320.000. Lebih banyak ya. Nah, sekarang yang ketiga, kemungkinan ketiga, kalau mejanya 15 tapi kita nggak produksi sama kursi sama sekali. Gitu. Berarti labanya itu ya, kursinya kan nggak produksi kan, 8 kali 15, 120.000 atau 1.200.000. Nah, kesimpulannya, maka laba yang paling maksimal itu adalah ketika kita produksi 12 meja dan kursinya 6. Itu diperoleh 132.000, harusnya 1.320 ya. Ini dalam ribuan atau dalam 10 ribuan kan. Berarti ini harusnya 1.320.000. Nah, ini ya. Karena dalam puluhan ribu tadi. Nah, solusinya tadi adalah berarti mejanya 12, kursinya 6. Laba yang diperoleh 1.320.000. Nah, sekarang silahkan dikerjakan teman-teman. Ini adalah contoh soal linear programming yang kedua. Pertama, Readymix CO mempunyai sebuah pabrik kecil yang menghasilkan dua jenis cat, yaitu untuk interior dan eksterior. Bahan baku untuk cat tersebut adalah bahan A dan bahan B, yang masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton per hari. Nah, ini kebutuhan masing-masing jenis cat per ton terhadap bahan baku disajikan pada tabel berikut ini. Ini sudah saya kasih tabelnya ya. Ini. Nah, permintaan harian cat interior lebih tinggi dari permintaan cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Sedangkan permintaan cat interior maksimum 2 ton per hari. Harga cat interior dan eksterior masing-masing 3.000 dan 2.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa masing-masing cat yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan kotor. Ini ya teman-teman. Yang kedua, ini sebuah perusahaan memproduksi dua jenis mainan dari kayu, yaitu boneka dan kereta api. Boneka dijual dengan harga 27.000 per lusin dan memerlukan biaya material 10.000 dan biaya tenaga kerja 14.000. Kereta api dijual seharga 21.000 per lusin
memerlukan biaya material 9.000 dan biaya tenaga kerja 10.000. Untuk membuat boneka dan kereta api diperlukan dua kelompok kerja, yaitu tukang kayu dan tukang poles. Setiap lusin boneka memerlukan waktu 2 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Sedangkan setiap satu lusin kereta api memerlukan 1 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Meskipun pada setiap minggunya setiap perusahaan dapat memenuhi seluruh material yang diperlukan, tetapi terkendala jam kerja. Jam kerja untuk pemolesan itu adalah 100 jam dan jam kerja untuk pekerjaan kayu itu 80 jam. Nah, dari pengamatan pasar diketahui bahwa kebutuhan akan kereta api tidak terbatas. Jadi boleh sebanyak-banyaknya kebutuhan kereta api. Sedangkan untuk boneka itu tidak boleh lebih dari 40 lusin. Nah, ini ada kendala lagi. Ada fungsi kendala bahwa boneka itu tidak boleh lebih produksinya dari 40 lusin. Nah, buatlah model matematika dari permasalahan di atas dan selesaikan berapa jumlah boneka yang harus diproduksi dan berapa jumlah kereta api yang diproduksi agar keuntungannya maksimal. Oke, silahkan dikerjakan dengan cara yang sama seperti ini. Jadi nanti dibuat dulu modelnya seperti ini. Didefinisikan variabel keputusannya dulu. Nih, kalau misalkan ini berarti tadi kan eksterior dan interior. Berarti kalau ini eksterior dan interior. Nah, misalkan eksterior dilambangkan dengan X, interior dengan Y, itu juga boleh. Kalau yang ini tadi berarti kan kereta api dan boneka dan kereta api. Boneka disimbolkan dengan X dan kereta api Y, itu juga boleh. Kemudian selanjutnya rumuskan fungsi tujuannya. Tujuannya kan sama-sama ini adalah untuk maksimasi keuntungan. Ini juga untuk maksimasi keuntungan. Nah, yang selanjutnya fungsi kendalanya. Ini mana tadi? Nah, ini fungsi kendala. Ini ada perakitan dan pemolesan kalau yang tadi ya. Nah, kalau yang ini berarti kendalanya adalah bahan A dan bahan B. Ini. Kalau yang ini berarti kendalanya adalah pemolesan ini. Ini juga pemolesan. Nah, ini tukang kayu dan tukang poles berarti kendalanya. Ini ada kendalanya tukang kayu dan tukang poles, yaitu dia mempunyai jam kerja. Ini kendalanya juga jam kerja, sama ya seperti yang contoh yang ini. Berarti tukang kayu sama tukang poles itu mempunyai jam kerja. Nah, selanjutnya baru nanti diselesaikan dengan model matematika. Oke, silahkan dikerjakan. Besok kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.